penekanan keluar dulu, ke arah keluar. Nah, diayun. Tubuh kita tegak lurus, ini tangannya tegak lurus. Jadi akan lebih mantap. Setelah beberapa kali, tinggal ini kakinya ditekuk keluar seperti ini. Ya. Bisa. Iya. Tangan kita berada di tumit bagian luar, kita tekan. Juga beberapa kali ya, sampai terasa enak. Kemudian setelah ini kita lanjut ke bagian betis. Kita lakukan penekanan bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai di batas ditekukan. Yang ditekukan sini jangan ditekan, tapi di bagian bawahnya sebelumnya. Ke arah kebalikannya, ke bawah, kemudian kita ke atas lagi. Bagaimana adik-adik? Bisa? Nah, setelah beberapa kali, misalnya 3 kali berulang, 1, 2, 3, sudah 3 kali berulang, kita pindah ke paha. Nah, pada saat kita mau pindah ke paha, ini kita sudah pindahkan kakinya dulu. Pindahkan kaki ke depan, nah tinggal kita baru pindahkan tangannya. Di bagian pantat ini tinggal diputar, di bokongnya diputar. Gantian. Setelah beberapa kali di bagian pantat, kita lanjut ke bagian pinggang. Jangan lupa ini juga kakinya juga ke depan. Nah, ini ya Mas. Ini bisa untuk membantu membetulkan letak tulang belakang. Yang geser kanan kiri atau geser ke depan belakang. Posisi tegak lurus ya. Masuk enggak Mas? Nah, di bagian bahu kita sambil meremas bahu. Setelah beberapa kali bolak-balik di bagian punggung, kita tinggal teruskan sampai ke bawah. Nah, kita mundur. Kita bisa getarkan. Pemijatan kering bagian punggung bisa selesai. Ini baru menggunakan berapa teknik? Menekan, hanya menekan ya, menekan tapi menggunakan telapak tangan, menggunakan tinju ini penekanan. Belum ada memukul, belum ada menggetar. Ini baru pemijatan dengan menggunakan tekanan.
Gimana Mas Ayas, enak? Enak ya, minta lagi gitu ya. Bagaimana untuk gerakan getaran dan gerakan pukulan? Ini kita kombinasikan. Gerakan pukulan. Ini kita bisa menggunakan genggaman, bisa menggunakan telapak tangan terbuka, bisa menggunakan punggung tangan. Seperti ini ya, misalnya kita menggunakan telapak tangan. Ini menggunakan punggung tangan, menggunakan genggaman. Lebih enak mana Mas Ayas? Yang genggaman? Oh, lebih enak pakai genggaman. Oke, berarti di area sini lebih enak menggunakan genggaman. Dibagi 3 area ya. Satu bagian dalam, ya. Ini bagian dalam. Terus bagian tengah. Bagian luar. Ini pukulan ya. Telapak kaki boleh dipukul enggak? Boleh. Ini kita topang dengan menggunakan tangan kiri yang kita tahan, kita pukulkan. Enak Mas Ayas? Nah, kalau sudah begini, biasanya saya langsung pegang tumitnya, kita tarik ke belakang. Ini pol enak. Itu pukulan ya. Lanjut getaran. Ini getaran. Bagaimana Mas Ayas? Enak. Bayarnya larang. Adik-adik bisa praktek? Nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Oke, berarti perhatikan dulu ya. Oke, kita ulang nih. Pemijatan dengan menggunakan teknik tepukan. Bagian dalam, kemudian bagian tengah, bagian luar. Tekuk, kita topang. Kemudian getarkan. Ini selesai di bagian kaki. Untuk pemijatan kering bagian kaki sudah selesai. Pemijatan kering bagian punggung. Ini tadi sudah diawali dengan penekanan. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan ulang penekanan juga bisa. Kalau tadi kan tekan bergantian ya. Tadi kan tekanannya bergantian seperti ini. Nah, sekarang bisa tekanannya
bersamaan kanan dan kiri. Tarik nafas, buang, pindah lagi ke atasnya, tarik nafas, buang, pindah lagi, tarik nafas, buang. Lanjut ke belikat, tarik nafas, buang. Satu lagi, tarik nafas, buang. Ini penekanan di bagian punggung. Kemudian teknik pukulan di bagian punggung. Saya lebih senang menggunakan yang ini ditelungkupkan gini, karena ini bisa masuk sampai ke pembuluh darah, sampai ke organ dalam, jadi ke hati, ke jantung, ke pankreas dan sebagainya. Ini bisa langsung tembus ke sana. Tapi kalau pas latihan karate jangan dipraktekannya, karena nanti bisa sakit tembus ke jantung, bisa pingsan orang. Hati-hati. Ini kita menggunakan telapak tangan yang ditungkukan. Nah, yang dipukul bagian tengah, bagian samping kanan, bagian samping kiri. Sekarang bagian tengah dulu. Kemudian bagian kanan. Bagian kiri. Itu pemukulan. Kemudian dilanjutkan dengan getaran. Getaran bisa menggunakan dua telapak tangan begini, getarkan. Seperti ini ya, getarkan. Atau menggetarkannya menggunakan jari, ada 2 jari atau 3 jari, boleh seperti ini. Ini yang banyak dilakukan oleh para praktisi terapi totok punggung. Pakai jari. Kemudian diakhiri dengan pijatan lembut. Untuk mengakhirinya kita digunakan pemijatan lembut. Ini selesai. Ada yang perlu diperjelas? Cukup? Nah, ini untuk pemijatan kering di area belakang. Di pemijatan kering di bagian depan. Silakan balik badan. Ini dipasang kembali, dipasang. Enak banget. Pemijatan kering di bagian depan bisa menggunakan teknik getaran juga. Tekan, getar. Kita dorong juga bisa. Tekan, dorong, getar lagi. Tekan, tarik. Getarkan lagi. Dorong ke samping. Getarkan lagi.
dorong ke bagian dalam. Ini menggunakan getaran di awal. Kemudian menggunakan tekanan. Penekanan bisa menggunakan bagian telapak tangan. Ya. Ditekan di bagian sini, ya. Bukan di area yang berulang, bagian yang ada dagingnya. Jadi ditekan di bagian yang ada dagingnya. Kemudian bagian paha. Susah bawah. Terus bagian perut jangan ditekan, kalau bagian perut nggak boleh ditekan. Nah, sekarang bagian kering, pemijatan kering di bagian tangan. Tinggal kita pijat-pijat aja begini. Di relaksasi, di stretching, ini pemijatan kering. Bagian lengan juga dipijat seperti ini adalah bagian dari pemijatan kering tanpa menggunakan minyak, dengan cara meremas-remas dan menekan. Jadi ini menekan sambil diremas. Skala tekanannya berapa? Skala 2 atau skala 3 atau skala 4? Boleh dilakukan beberapa kali. Bisa nggak dilakukan pemukulan? Bisa. Ingat ya, di bagian yang ada dagingnya, jangan yang bertulang. Ini kalau ini tulang sakit. Yang ini yang ada dagingnya. Balik sini, nah ini yang bagian ada dagingnya. Getaran. Ini pakai satu tangan, getaran, pakai yang 2 tangan juga bisa. Ini tangan kanan dan tangan kiri sama. Sampai di sini ada yang perlu diperjelas? Ada. Di tangan kiri sama ya. Ya, pertama kita tekan-tekan, kita lemaskan, kemudian kita tarik, kita stretching. Jangan dipaksa bunyi, ya. Kalau bunyi, ya itu bonus. Tapi jangan dipaksa, ini nggak bunyi. Dipaksa bunyi nggak boleh, itu malah bisa putus. Bagian telapak tangan bisa dengan cara dijepit gini, cukup dipijat gini, pakai ruas jari juga bisa.
Ini dipukulnya juga lembut ya, jangan dipukul. Pukulnya lembut aja, penuh kasih sayang. Adik-adik ini sudah sampai ke tangan, tinggal kita finishing di area kepala. Silakan duduk. Sambil duduk, ya, saya berada di belakangnya. Diminta untuk duduk tegak, luruskan punggungnya. Kita gunakan peremasan di area bahu. Letakkan kedua telapak tangan kita di area bahu, jempol kita juga main ya. Putarannya ke atas. Tujuannya apa? Supaya untuk mendorong aliran darah lebih banyak ke atas. Dorong ke atas. Ini terus kemudian di area leher. Area leher. Ini ya. Sampai ke batas kepala, sampai batas pada tengkorak. Bagian yang paling dekok itu lekuan. Nah, di situ. Tangan kita ini yang tengah, yang jempol ini masuk ke tengah sini. Nah, jari yang lain berada di belakang telinga. Sekaligus kan. Ada yang punya masalah dengan pendengaran? Ada yang punya masalah dengan pendengaran, adik-adik? Misalnya kita lagi ngomong apa kok nggak diperhatiin ya? Begitu di gitu. Apa? Gitu. Dengar nggak dengar? Ada yang punya masalah dengan pendengaran? Ini titiknya ada di area sini, bagian cekung. Yang cekung Pak ya? Ya, ini kan kuping telinga paling bawah. Nah ini bagian cekungnya kan kelihatan. Ini ditekan. Level berapa Pak? Tekannya level berapa? Tekan 3. Di ujung dulu, kemudian kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekannya ke atas. Ke atas atau? Ya, ke atas. Gimana? Lebih jelas kan dengarnya ya. Oke, nanti bisa latihan sendiri. Jadi ketika sudah ditekan seperti itu kita lepaskan, pendengarannya langsung ada perbedaan. Dia lebih tajam. Ya, betul. Itu pendengaran. Sekarang untuk mengatasi mata, misalnya matanya kok berang gitu ya, berang, ingin lebih jelas, daya pikirnya ingin lebih jelas, ya lebih bisa menghafal, tidak ngantuk. Misalnya kalau yang ngantuk, coba pakai cara ini ya, perhatikan. Obat ngantuk. Nah, kita suruh beliaunya ini nunduk. Ya. Kita gunakan ini untuk tangan kiri untuk nahan, ya. Tangan kanan dorong. Ya. 1, 2, 3.
balikannya boleh. Setelah beberapa kali ya, kita tekan maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya agak disentak. Oke. Terus yang berikutnya, yang kedua, tengadah. Ya, lihat ke atas. Lihat ke atas. Tangan kita yang kiri bentuknya V begini, letakkan di belakang tengkuk, belakang leher. Tujuannya untuk ganjel kepala. Ini kepalanya diganjel kayak gini kan, jadi naik ya kepalanya. Diayun. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya agak disentak. Sentaknya yang lembut ya. Tangan. Lanjut, kita suruh miring, tegak tapi miring kanan. Kita menggunakan tangan silang, dorong. Yang ini dorong ke sana, yang tangan kanan dorong ke bawah. Untuk merenggangkan leher. Berat leher, merenggangkan. Kemudian tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lemaskan, relaksasi. Dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi badan. Kemudian tengok kanan. Tengok kanan, tangan kita yang kiri berada di bahu. Ya. Tangan yang kanan kita letakkan ini di bawah telinga. Ini telinganya, ya. Ini, letakkan di telinga sini. Posisinya harus tegak ya. Kalau ini masih miring, jadi kita tegakkan. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kiri sama ya. Lengan kita tidak boleh di bawah sini ya. Tidak boleh di bawah dagu, tapi sejajar dengan dagu. Ini ditegakkan. Nah, ini kalau ada gangguan leher, tulangnya ada yang geser, langsung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana? Enak? Lebih terang? Pandangan mata lebih terang. Betul ya? Silakan mau dipijat-pijat ini juga boleh, telinganya mau ditarik-tarik ini boleh. Untuk memperlancar peredaran darah yang ada di kepala. Kemudian ini masih ada sesi yang kedua. Seri yang keduanya itu, kalau tadi kan kita yang memaksa untuk ini ya, menekan. Nah sekarang beliau sendiri yang menekan atau mendorong. Ini tundukkan kepala, tolong buka bisa. Oke, kita menundukkan kepalanya. Kita menggunakan cakraman. Kita menggunakan cakraman. Ya.
Kita tekan. 1, 2, 3, dorong ke belakang. Dorong, set, kita tahan. Beliau mendorong, kita tahan. Terus sampai tegak. Ini berjalan ke depan langsung los. Gimana Mas? Ya, lagi yang di bagian depan. Ini 3 jari kita di hidung, samping kanan, samping kiri. Tahan ya, ini ditekan. 1, 2, 3, dorong ke depan. Ini sambil dorong ke depan, kita ini jarinya ke belakang. Dorong ke depan. Nah, ini kita jarinya berjalan ke belakang. Parah. Nah, terus yang berikutnya miring kan? Miring. Jari kita di area leher. Yang ini di area cakar. Di area di atasnya telinga. 1, 2, 3, dorong ke kiri. Nah, bisa dirapikan. 1, 2, 3, dorong. Lanjut bagian miring. Tengok ke kanan. Kalau tadi kan begini, ya. Ini sekarang yang kiri yang nahan di belakang telinga, yang kanan di bahu. 1, 2, 3, dorong ke kiri. Tekan. Kiri. Jangan miring, tekan. 1, 2, 3, dorong ke kanan. Finishing terakhir kita gunakan rintik-rintik hujan. Gunakan karate. Oke. Berhenti. Selesai, bagaimana rasanya? Ini tanpa minyak. Ya, yang pakai minyak nanti kita praktekkan setelah sholat isya maghrib. Setelah maghrib makan dulu, setelah isya kita lanjut pelajaran pijat basah. Pijat yang menggunakan minyak. Terima kasih Mas Ayas. Nanti kita kasih dulu ya. Baik adik-adik bisa menangkap pelajaran hari ini? Sama bisa ya. Ini pemijatan kering tanpa minyak. Nah kalau ada garam krosok nanti juga bisa kita praktekkan garam krosok. Garam krosok disangrai nanti untuk kompres. Itu bisa untuk membantu merelaksasi otot dan ketegangan saraf. Terus bisa juga untuk tadi yang obat ngantuk tadi biar lagi kalau lehernya kaku bisa dinetralisir dengan menggunakan garam yang disangrai tadi yang dikompres. Kondisi panas, garamnya panas karena harus garam krosok disangrai. Udah panas petik-petik itu dikasih di kain, dibungkus kain, kemudian ditempel-tempelkan. Ini juga bisa membantu untuk menetralisir ion partikel bebas. Kan unsur garam itu NaCl, Na plus Cl-. Jadi kalau dipanaskan dia bisa membantu untuk menyerap
radikal bebas, ion-ion yang bertebaran di mana-mana yang bikin kita tidak konsep pikirnya, nah, itu diserap dengan menggunakan garam tersebut. Nanti di leher, ke kepala, nanti sepanjang tulang belakang, atau di bagian mana yang tubuhnya ada terasa kaku, mungkin kesel, rasa nafasnya tinggi, itu bisa dilakukan. Demikian sementara ini, nanti kita istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan, pada isya kita mulai lagi. Kalau kakinya kebas gimana Pak? Kakinya kebas nanti pembahasannya nanti. Baik, terima kasih. Kita tutup sekian dulu. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.